Siang Bapak. Bapak apa kabar? Sehat? Jadi begini Bapak, kebetulan saya ada tugas di Guru Penggerak di modul 3.1 untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah Bapak saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak? Iya, boleh sekali sih. Oke Bapak, jadi begini Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 32 ini, adakah sesuatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaian? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakan sedikit ke saya beserta cara penyelesaiannya masalah tersebut? Terima kasih. Tentunya setiap pemimpin pasti ada punya berbagai macam dilema, persoalan, masalah yang dihadapi. Nah, untuk menghadapi masalah itu, sebagai seorang pemimpin, tentunya dia punya kepemimpinan di dalam setiap wadah yang dia pimpin. Itu harus berpikir secara baik untuk menghadapi masalah atau mencari solusi seperti masalah apa yang dia hadapi. Kalau di satuan pendidikan yang saya pimpin selama ini, banyak masalah yang kita temui, yang kita hadapi di sekolah ini, baik dari siswa, dari guru, tapi juga dari lingkungan dan orang tua siswa. Nah, masalah-masalah seperti ini kita akan hadapinya dengan kepala dingin. Artinya bagaimana seorang pemimpin dapat menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi. Contoh, misalkan anak-anak punya persoalan yang si A dengan si B. Mereka bertengkar hanya gara-gara masalah sepele. Hingga masalah itu sampai dibawa ke rumah yang mengakibatkan kedua orang tuanya tidak bisa untuk menangani masalah tersebut. Maka masalah itu tetap akan dikembalikan oleh orang tua kepada pihak sekolah bagaimana cara penanganannya. Dengan demikian ada kebijakan, ada keputusan yang diambil oleh sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut, menghadirkan kedua orang tua untuk bagaimana melihat masalah ini. Sebab ada penyimpangan-penyimpangan yang biasanya terjadi, informasi-informasi dari anak yang tidak persis sesuai dengan real di lapangan. Miskonsepsi antara orang tua, apa yang disampaikan oleh anak kepada orang tua, itu biasanya menjadi bagian yang tidak bisa untuk dipastikan bahwa anak saya di pihak benar atau anak saya di pihak salah. Itu contoh untuk murid. Begitupun juga ada dengan orang tua. Banyak masalah yang kami hadapi dengan orang tua. Tapi setiap dilema, setiap masalah yang kami hadapi tentunya menghadirkan pihak-pihak tertentu untuk bagaimana menyelesaikan sehingga tidak ada berkepanjangan masalah-masalah itu yang akan membuat sekolah tidak aman dengan lingkungan sekolah ataupun juga sekolah tidak akan aman dengan orang tua. Sebab itu kami biasanya menghadirkan pihak terkait untuk bisa menyelesaikan bersama-sama dalam waktu yang telah ditentukan. Baik Bapak, berarti keputusan yang Bapak ambil itu sangat luar biasa sekali dan sangat produktif sekali Pak ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang sudah saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan dilema moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini yang merupakan salah satu dilema etika atau moral? Oke, baik, terima kasih. Memang masalah-masalah seperti ini biasanya juga terjadi menyangkut dengan moral, sikap dan karakter. Ya, biasanya itu juga dihadapi. Kadang-kadang karakternya si orang tua malah yang membuat guru-guru merasa tersinggung karena karakter orang tua atau mental orang tua yang tidak wajar dan tidak pantas untuk melakukan itu di depan guru. Nah,
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau dilema-dilema seperti ini, tentunya kepala sekolah harus mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi. Apa yang menyebabkan sampai hal ini bisa terjadi, masalah ini bisa terjadi. Dengan demikian menghadirkan pihak-pihak yang termasuk di dalam masalah ini. Untuk tetap kita akan menanyakan satu persatu, dia akan menceritakan ulang apa yang merupakan masalah ini muncul. Sehingga dari situ kami bisa tahu bahwa ada pihak yang harus dia mengakui kebenarannya, tapi juga harus dia mengakui kesalahannya jika diidentifikasi dengan baik. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengidentifikasi dengan baik, maka kita akan menyelesaikan pula dengan baik. Dengan demikian ketika orang tua itu mereka menyelesaikan dengan baik, maka mereka akan lapang dada dengan tegar, lapang dada untuk bisa menerima apa yang merupakan keputusan itu. Ketika sekolah mengambil kebijakan-kebijakan atau mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, oke, terima kasih. Tentunya sebuah pengambilan keputusan terhadap persoalan-persoalan ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa setiap pihak, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu juga lingkungan sekitar dan peserta didik. Jika kita temukan ada seperti itu, maka yang pertama adalah kita mencoba untuk membuat pendekatan secara personil atau pendekatan individual kepada pelaku-pelaku yang membuat masalah. Selanjutnya kita menghadirkan juga teman-teman atau pelaku-pelaku yang lain lagi. Mungkin kebijakan yang diambil adalah kita mengidentifikasi secara pribadi. Setelah itu baru mungkin akan kita menghadirkan kedua-duanya, sehingga akan memberikan dampak yang positif untuk seorang pemimpin mengambil sebuah kebijakan dan mengarahkan supaya semua pihak yang tergabung di dalam masalah ini bisa mengetahui dan bisa menyadari kesadarannya bahwa saya sebenarnya di pihak salah contohnya. Sehingga yang pihak yang lain dia bisa merasa bahwa dia adalah di pihak yang benar. Itulah sebuah keputusan yang biasanya diambil, kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin jika selama kedua pihak ini tidak saling untuk mengalah dan mau mengakui setiap kesalahan. Ya, seperti itu Ibu. Ada nggak Pak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi terima kasih Ibu. Sekolah melihat hal ini bukan dengan sebelah mata. Artinya memang betul-betul sekolah harus menindaklanjutinya dengan bijak. Sehingga dengan kebijakan itu akan membawa nilai-nilai yang baik dalam kepemimpinan oleh seorang kepala sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan, sehingga tidak menyimpang dari itu dan juga kedua pihaknya tidak saling mempersalahkan ataupun mungkin saling menyimpan dendam, karena keefektifan daripada kepala sekolah untuk menghadirkan dan menyelesaikan masalah kedua pihak ataupun pihak-pihak lain yang ada di dalamnya. Kita menghadirkan semua itu demi untuk kenyamanan sekolah ini ke depan. Ada beberapa sih aturan-aturan atau sanksi yang nanti kita akan buat bersama supaya setiap orang tua ketiga atau setiap pihak manapun juga mereka tetap akan diatur oleh aturan-aturan yang ada di sekolah. Dengan demikian itu nantinya akan mengacu kepada setiap orang yang melakukan di luar itu akan diberikan sanksi oleh sekolah. Ya, seperti itu ya. Adakah menurut Bapak yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Iya, oke, baik. Untuk tantangan-tantangan yang mungkin agak gede, agak besar begitu ya. Ya, bersama-sama dengan pihak sekolah kami menghadirkan dari
dinas pendidikan misalkan, jika ada masalah-masalah yang mungkin urgens, yang menyangkut dengan kita punya kegiatan di sekolah, kegiatan proses pembelajaran, ataupun tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekolah, pencurian misalkan, yang kami tidak bisa lagi untuk mengambil tindakan, bisa menghadirkan dari pihak dinas pendidikan untuk bagaimana bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah. Jadi semua pihak kami libatkan di dalam kegiatan-kegiatan tersebut jika ada masalah-masalah yang sangat urgen yang tidak bisa ditangani oleh sekolah. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya begini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau memiliki sebuah prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu? Ya, oke, baik, terima kasih. Menyangkut waktu, tempat, pelaksanaan tentang dilema yang kita hadapi di sekolah atau masalah yang kita hadapi di sekolah menyangkut etika, sopan santun dan lain-lain, sebenarnya banyak sekali yang kita hadapi. Namun penyelesaian pun juga kita lihat biasanya melihat dari sikon situasinya. Ketika kita menjadwalkan waktu penyelesaiannya dengan orang tua, kadang-kadang waktunya itu dia bergeser karena tingkat kesibukan orang tua yang cukup ataupun karena pekerjaan menuntut mereka untuk tidak bisa hadir di sekolah, yang mengakibatkan waktu itu kita akan sepakat menyelesaikannya secara bersama-sama. Jadi ada waktu yang kami bisa ambil adalah yang pertama, jika kedua orang tua atau kedua pihak sudah sepakat bersama-sama untuk menyelesaikannya, tapi toh juga waktunya itu terulur karena berbagai tugas dan pekerjaan yang menuntut untuk dia tidak bisa untuk konsekuensi dengan waktu yang sudah sepakati, maka saya tetap akan mempertimbangkan itu dalam mengatur waktu bersama-sama dengan orang tua atau pihak yang lain. Oke, baik Bapak. Ya. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus-kasus dilema itu? Ya, oke, baik Ibu. Tentunya kami mempunyai relasi kerja dengan beberapa pihak, termasuk orang tua murid yang punya wadah sebagai komite sekolah, tapi juga ada tokoh-tokoh agama, ada juga instansi-instansi terkait, kemudian juga untuk dinas pendidikan. Nah, semua pihak ini kami tetap akan melibatkan untuk mengambil keputusan, untuk membicarakan jika masalahnya sangat fatal yang dihadapi oleh sekolah. Dengan demikian nantinya hasil yang kami akan peroleh pun juga adalah hasil keputusan bersama yang diambil. Jika ada hal yang mungkin kita tidak bisa untuk menyelesaikan, kita harus menghadirkan orang-orang tertentu atau pemimpin-pemimpin tertentu ataupun pengambil keputusan di dalam kelembagaan yang kami pimpin. Dengan demikian, semua keputusan yang diambil itu akan berimbas untuk semua pihak dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya, baik Pak, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema? Iya, oke, baik Ibu. Tentunya sebagai seorang kepala sekolah menghadapi banyak masalah di dalam tugas kepemimpinannya. Dengan demikian, ketika kita menghadapi masalah-masalah tersebut, berarti kita tidak sendiri untuk harus menyelesaikan. Tapi yang dituntut dari kita, yang kami punya keinginannya adalah bekerja sama dengan semua pihak untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, tiada hal yang kita tidak bisa untuk menyelesaikan. Semua masalah harus mencari solusinya.
Dengan demikian, solusi yang kami ambil adalah menghadirkan semua pihak untuk membicarakan dan menyelesaikannya secara bersama-sama. Bukan hanya pihak sekolah saja, tapi tentunya semua pihak yang berkompeten di dalamnya. Kita duduk, kita bicara bersama-sama untuk menyelesaikan itu. Seperti itu, Ibu, dari arahannya atau kesimpulan terakhir, jika dalam kepemimpinan ini, pemimpin dia tidak akan berhasil jika semua pihak tidak ada bergabung atau tidak bekerja sama di dalamnya. Jadi tetap melibatkan semua pihak untuk mensukseskan sebuah lembaga dalam kepemimpinan saya. Demikian Ibu yang bisa untuk saya sampaikan. Bapak, terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali. Berarti di sini selalu bekerja sama dan mencari solusi terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan Pak. Oke Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam wawancara pada siang hari ini Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Bapak kelihatan hari ini segar sekali ya. Semoga selamanya begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Pak, kebetulan saya ada tugas di Guru Penggerak tentang di modul 3.1 untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak? Silakan. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 ini, adakah sesuatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Terima kasih semua instansi, khusus di sekolah negeri 2, masalah pasti ada. Tapi semoga selamanya bukan masalah berat, masalah yang biasa-biasa saja. Artinya masalah tentang proses belajar mengajar, masalah tentang kedisiplinan guru, dan solusinya kami pasti selalu bermusyawarah dengan guru. Tidak ada yang menimbulkan sampai terjadi perselisihan, sehingga kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 tetap berjalan dengan lancar seperti yang Ibu lihat saat ini. Demikian. Berarti pada saat mengambil keputusan itu, di sini Bapak selalu komunikasi atau berkolaborasi dengan guru-guru. Harus seperti itu. Ya. Lantas keputusan yang Bapak ambil saat itu seperti apa? Keputusan yang sesuai dengan masalah yang terjadi, tetapi kita dahulukan bicara dari hati ke hati, guru-guru semua, khususnya guru yang mengalami permasalahan. Kalau yang sifatnya pribadi dan memang tidak boleh diketahui teman, pasti saya panggil 4 mata di ruangan ini. Kalau yang sifatnya umum, biasa kita di ruang rapat atau di ruang guru. Begitu keputusannya kita ambil secara bermusyawarah. Bagus sekali Pak ya, keputusan yang sangat solutif sekali yang Bapak ambil. Ya, jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan pendidikan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini yang merupakan salah satu dilema etika atau pendidikan moral? Terima kasih. Ya, itu yang tadi pertama sebenarnya kebetulan di sini yang dilema negatif lah istilahnya itu belum terjadi. Mudah-mudahan jangan terjadi. Kalau terjadi juga saya sendiri sebagai pimpinan pasti beban moral bagi saya. Begitu. Terima kasih Bu. Iya. Nah, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Kalau yang ini biasanya yang guru-guru
kejar atau guru pertanyakan tentang keuangan untuk pembiayaan, khususnya pembiayaan proses belajar mengajar dan ekstrakurikuler. Ini kita ajak duduk bersama, terutama koordinasi dengan bendahara. Pembiayaan ini sudah masuk di Arkas atau belum? Kalau sudah masuk, pasti kita cairkan sesuai kebutuhan. Jadi adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa, seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah selama ini? Terima kasih. Yang pertama, tetap saya mengutamakan kekeluargaan. Kalau keluarga, contoh keluarga di rumah baik, anak, ibu, bapak, hubungan baik, pasti keluarga akan baik. Demikian juga di sekolah. Kalau antara guru, staf, kepala sekolah, juga warga masyarakat, warga sekolah, terjadi hubungan yang baik, pasti tidak akan mengalami kesulitan. Begitu Bu Fitri. Jadi ada nggak Pak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada, pasti ada. Cuma karena kesadaran tinggi, semogalah sebuah guru beriman, sehingga hal-hal yang dirasa dilema yang sifatnya negatif, kita berusaha seminim mungkin terjadi. Kalau boleh tidak terjadi. Yang dilema positif saja yang kita tingkatkan. Begitu Bu. Iya Bapak. Adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti tantangan itu ada. Cuma selama ini karena saya baru 1 tahun, jadi belum terlalu banyak tantangannya. Iya. Gitu. Jadi masih berjalan dengan lancar saja Pak ya? Ya, Oke, jadi apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya begini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? terima kasih. Tetap kita pakai prosedur. Artinya begini, saya kasih contoh. Kalau situasi panas, jangan langsung diselesaikan. Kita tunggu reda dulu. Setelah itu prosedur-prosedur yang akan kita ambil langkahnya baru kita jalankan. Intinya, begitu ada masalah, kita pelajari dulu, kita telaah dulu. Setelah ketemu titik permasalahannya, baru kita selesaikan. Begitu prosedur. Terima kasih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Terima kasih. Kebetulan guru-guru di sini banyak yang tenaga muda, yang senior. Saya hitung cuma 4, termasuk saya. Jadi yang muda ini, yang tenaga-tenaga yang masih produktif ini, staf dan guru, serta termasuk orang tua lah. Ini mendukung kami semua, dan yang sebagai guru senior memberi contoh yang baik. Jadi itu dukungan yang sangat ada di dalam hati saya sebagai pimpinan. Jadi saya nggak pernah mengalami kesulitan yang berat. Dukungan yang sangat luar biasa Pak ya. Ya baik Pak, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika Pak? Terima kasih. Jadi kuncinya memang setiap pimpinan berbeda. Tapi kalau di Negeri 2, bahwa kebijakan yang penting itu kita ambil berdasarkan kekeluargaan. Asas kekeluargaan sangat penting. Kita bina dulu keluarga baik dulu, kekompakan keluarga baik dulu, baru semua masalah bisa teratasi, termasuk dilema etika baik yang positif maupun negatif. Terima kasih Fitri. Sangat baik sekali Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan Bapak dalam menjadi narasumber wawancara saya pada hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak, terakhir salam berdiri Bu. Terima Kita kasih. bukan mungkin tapi ini keluarga. Iya. Oke, terima kasih.